Selamat siang Bu Safrianita. Perkenalkan saya Anet. Berikut jawaban saya untuk asesmen akhir semester mata kuliah kepabeanan ekspor impor. Soal yang pertama itu eh, salah satu kebijakan impor adalah dengan menerapkan mekanisme larangan dan pembatasan atau perlatas dengan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga. Jelaskan pertimbangan diterapkannya mekanisme Lartas dan berikan salah satu contoh penerapan Lartas. Jadi di sini saya sudah membuatkan summary untuk kenapa sih harus ada Lartas, penjelasan singkat dan contoh penerapannya. Yang pertama itu ada perlindungan industri dalam negeri, yang kedua perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen, yang ketiga menjaga keamanan dan ketertiban nasional, yang keempat perlindungan lingkungan dan kepatuhan internasional, yang kelima pengawasan barang sensitif dan berisiko tinggi. Nah, di sini saya akan ambil salah satu contoh penerapan Lartas untuk yang poin pertama, yaitu perlindungan industri dalam negeri, di mana adanya Lartas ini untuk mencegah banjirnya barang impor yang masuk ke Indonesia, dan dengan adanya Lartas diharapkan produk lokal kita masih bisa bersaing. Di sini sih contoh yang saya tampilkan impor tekstil ya dikenai kuota dan wajib SNI. Nah, untuk contoh penerapan yang lain, salah satunya saya buatkan di studi kasus tempat saya bekerja sebelumnya, itu PT ABC merupakan salah satu perusahaan otomotif yang berada di Cikarang. Perusahaan ini memerlukan bahan baku berupa pipa baja dengan pos tarif 7304 31 1000 yang diimpor dari Korea gitu. Jadi produk ini sendiri sebenarnya ada manufaktur yang memproduksi baja di Indonesia, cuma karena beberapa alasan. Yang pertama harganya pasti lebih mahal, yang kedua kadang kualitasnya tidak memenuhi spek yang kita inginkan. Jadi mau tidak mau perusahaan ABC ini tetap harus impor gitu. Jadi biarpun untuk diameter tertentu dia eh, beli dari lokal, beberapa diameter yang lain dia tetap usahakan impor, yaitu dari Korea tadi. Nah, untuk HS code yang tadi saya sebutkan, berlaku ketentuan Lartas karena termasuk dalam kelompok produk besi atau baja turunannya yang pengimpornya dibatasi melalui Kementerian Perdagangan gitu. Jadi memang ada eh, peraturan pemerintah yang dikeluarkan tentang Lartas terkait produk besi, baja dan turunannya. Nah, di sini dijelaskan lagi Permendaknya nomor 82 garis miring MDAK garis miring per garis miring 12 tahun 2016 terkait impor produk besi baja pada HS Kode 7304 31 1000 dikenakan persyaratan import approval atau izin impor hanya dapat dilakukan oleh pemegang APP atau APU dilengkapi dengan adanya rekomendasi teknis atau technical consideration dari Kementerian Perindustrian terkait. Yang kedua ada meal certificate-nya, yang ketiga ada sales kontraknya sebelum barang dikirim. Jadi, tapi ada pengecualian juga untuk transaksi di bawah 1.500 USD, dikecualikan dari Lartas. Nah, ini flowchart eh, prosesnya. Jadi dimulai dengan persiapan dokumen. Jadi perusahaan harus mempersiapkan dokumen seperti izin usahanya, angka pengenal importirnya, seperti itu, NPWP dan segala macam. Terus kita mengajukan ke Kemenperin untuk adanya rekomendasi teknis. Dengan terbitnya rekomendasi teknis dari Kemenperin ini, baru kita bisa mengajukan persetujuan impor ke Kemendak kayak gitu. Jadi di rekomendasi teknis ini nanti akan ada eh, kuota impor namanya yang memuat jenis, spesifikasi, kuantiti, baik dalam kilogram ataupun tonase, pelabuhan muat dan juga pelabuhan bongkarnya, eh,
Itu aja sih. Nanti selanjutnya setelah mendapatkan rekomendasi teknis, kita akan langsung ajukan ke Inatrade untuk persetujuan impornya. Nah, karena produk besi baja ini juga diharuskan melalui verifikasi oleh surveyor. Jadi LS itu adalah laporan surveyor. Jadi sebelum eh, barangnya masuk, kita juga harus berkoordinasi dengan surveyor. Dalam hal ini sih perusahaan kami bekerja sama dengan Sukovindo ya. Jadi Sukovindo setelah dokumen dipenuhi, shipment seperti biasa, nanti saat clearance akan dicek lagi seperti itu. Jadi di sini saya tampilkan ya contoh-contoh dokumen dalam proses LARTAS itu sendiri. Contohnya ini setelah kita mengajukan permohonan rekomendasi nanti akan rilis. Nah, di sini kan ada rencana kebutuhan impor ini kita isi, kita butuhnya pos tarif berapa, barangnya apa, spesifikasinya, jumlahnya, per tahun berapa, negara asalnya, dan keterangan memerlukan verifikasi, berarti ini maksudnya laporan survei ya. Nanti setelah kita submit ke Menperin, mereka akan rilis pertimbangan teknisnya atau teknis recommendation-nya untuk perusahaan ABC, bidang usahanya apa, bidang usaha ini maksudnya KBLI-nya ya, alamat kantornya, APP, NPWP, dan NIK-nya. NIK itu nomor induk kepabianan. Dengan rencana sebesar yang tadi kita sebutkan di RKIB, rencana kebo dengan rincian sebagai berikut: bertanggung jawab, bla 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 bla, dan terima kasih. Nah, setelah mendapat rekomendasi teknis ini, kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu persetujuan impor. Kalau ini kita ajukannya di Kementerian Perdagangan. Nah, nanti setelah disetujui, kita kirimkan dokumen yang kita dibutuhkan, akan dirilis berikut hasilnya nanti persetujuan impor. Kita diberikan izin untuk impor, tapi juga dengan syarat ketentuan gitu. Jadi kita sebagai importir juga harus melaporkan kuota impor bulanan kita berapa, setahun berapa di aplikasi Inatrade. Jadi di situ kita harus secara bulanan report untuk realisasi impornya. Kalau memang nol, kita submit nol. Kalau misalnya ada, kita harus juga submit seperti itu. Untuk verifikasi oleh surveyor ini contohnya. Jadi nanti ketika kita akan dapat notifikasi ya saat mau impor, notifikasi dari surveyor, mereka akan minta dokumen untuk yang LE produk yang akan kita impor ini dibutuhkan dokumen apa. Misalnya untuk baja ya, baja itu butuhnya mail of certificate. Jadi kayak speknya si baja itu sendiri gitu. Tapi mungkin kalau hortikultura akan lebih pusing ya karena persyaratannya ada phytosanitary, ada health certificate dan ada juga kemasan, uji kemasan gitu. Itu untuk verifikasi oleh surveyor. Itu jawaban saya untuk yang soal nomor satu. Soal nomor kedua itu tentang program digitalisasi prosedur ekspor impor menjadi salah satu target nasional sejak sebelum kedatangan sarana pengangkut sampai dengan keluar kawasan pelabuhanan dan juga sebaliknya. Saat ini telah dikembangkan beberapa aplikasi dengan prinsip single submission. Jelaskan makna single submission dengan contoh aplikasi yang ada. Dari makna harfiahnya juga sudah bisa kita simpulkan ya. Jadi single submission itu satu pintu gitu. Jadi kalau kita runut sebelumnya di tahun 2010-an kita masih mengurus izin perusahaan itu bentuknya masih banyak. Bisa ada TDP, ada API, itu semua kita urus dari banyak dinas atau banyak lembaga gitu. Nah, dengan adanya OSS ini, Online Single Submission, sekarang pelayanannya itu satu pintu. Kita melakukan pendaftaran perusahaan yang mengeluarkan nomor NIB atau registry number ya dari perusahaan itu sudah menjadi identitas perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Jadi perusahaan tidak perlu untuk eh, keluar lagi ke kantor pajak untuk ngurus NPWP itu nggak perlu karena nanti saat pengurusan NIB nanti sudah bahkan ngelink ke BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, NPWP dan juga bahkan ke BPOM. BPOM. Nah, khusus untuk ekspor impor ini pengalaman saya itu kalau sekarang sih belum langsung satu website bisa ya karena mungkin dalam masih proses.
Eh, yang contoh nyata itu mungkin pengurusan COO ya, Certificate of Origin melalui website ESKA. Kenapa sih sebenarnya harus terintegrasi? Itu mempermudah juga untuk ke pemilik usaha ya, ke pengusaha. Jadi pengurusannya hanya tidak perlu ke banyak lembaga, cukup satu lembaga. Setelah itu dari pemerintahnya juga lebih gampang untuk pengawasannya gitu. Jadi ketika misalnya perusahaan ABC ingin mengajukan izin BPOM, produk ini. Nah, dia tetap harus sebelum masuk ke sistemnya BPOM sendiri, kita harus login atau mengajukan permohonan pengurusan izin PB Unku namanya dari OSS. Jadi kita pilih izin yang kita butuhkan, nanti sistem itu akan cross check sendiri gitu. Izin yang kita butuhkan ini, yang akan kita urus ini sesuai nggak sih dengan KBLI-nya, kode kode berusahanya gitu ya. Kalau nggak sesuai, kita nggak akan bisa klik menunya. Jadi kemudahan juga buat pengusaha itu pasti dia akan bisa urus itu yang hanya sesuai dengan KBLI-nya. Jadi nanti menghilangkan kemungkinan izin keluar tidak sesuai dengan KBLI seperti itu. Ini juga mempermudah pengusaha untuk proses traceability ya, prosesnya. Jadi transparansi, kalau dulu semakin banyak pintu, proses semakin lama, waktu semakin panjang, padahal mungkin kita juga buru-buru gitu dari perusahaannya ada due yang harus dipenuhi. Nah, dengan OSS kan sudah jelas SLA-nya, Service Level Agreement-nya, kita tahu untuk di proses ini berapa hari, di tahapan ini berapa hari. Jadi kita mempermudah pengusaha untuk membuat deadline dalam pengurusan izin-izinnya ataupun kegiatan ekspor impornya seperti itu. Contoh itu yang tadi saya sebutkan pengurusan ESKA, COO ya, melalui website ESKA. Di sini kita akan login sebagai perusahaan. Ketika kita klik login, itu akan langsung muncul login menggunakan akun OSS gitu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, one single submission, kita tinggal login menggunakan registry number dan passwordnya. Nanti website SKA ini sudah tahu nih perusahaannya siapa, lokasinya di mana, NPWP-nya berapa, terus KBLI-nya apa, bidang usahanya apa seperti itu sih. Jadi berikut Bu jawaban saya untuk ujian akhir semester kepabeanan. Semoga menjawab dan terima kasih untuk sudah mengajarkan ya berbagi ilmu kepada kami mahasiswa untuk satu semester ini. Terima kasih, saya izin akhiri. Selamat siang.